Halo, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih yang udah datang di Kupas Tuntas IELTS pada malam hari ini yang bakal ngebahas persiapan kamu sebelum mulai belajar. Nah, terima kasih juga buat Real Equivalent English yang telah bekerja sama dengan Neon Education yang menyelenggarakan IELTS pada sesi malam hari ini. Perkenalkan juga, nama saya Nizar Muhammad Yusuf. Saya dari Neon Education yang bakal ngebantu sesi selama 1 jam ke depan. Nah, kita bakal bahas apa aja sih? Yang pertama, kita bakal ngebahas skill-skill dasar yang wajib kamu kuasai. Lalu yang kedua, spill mitos dan juga kesalahan umum pemula. Lalu ada rekomendasi belajar mandiri dari tutor kita yang nanti bakal memandu materi. Nah, sebelum itu aku mau ngingetin teman-teman buat yang mau dapetin rekaman kelas pada malam hari ini, sertifikat dan juga buku panduan belajar IELTS, bisa follow dulu Instagram dan TikTok kami di @neon.education dan juga @officialreels.ions. Nah, di sana juga bakal banyak promo dan juga mungkin materi, informasi lainnya yang bakal ngebantu kalian. Bukan cuma IELTS, tapi juga bahasa-bahasa lainnya seperti Jerman, Korea, dan juga Jepang. Begitu kawan-kawan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku pengen nanya dulu nih. Kalian motivasi ataupun keinginan kalian untuk belajar IELTS tuh mau ngapain aja sih gitu loh. Nah, bisa sebutin di kolom chat atau di kolom komentar. Ayo, apa aja nih alasan-alasan kalian mau belajar IELTS. Mungkin ada yang mau ngambil scholarship ataupun mau ngambil kerja di luar negeri ataupun ada yang mau ngambil WHV ke Australia. Ini ada Carlo beasiswa, lalu Janika mau daftar scholarship, Aulia mau kerja di luar negeri. Jadi kebanyakan mungkin kerja lalu juga WHV dan scholarship gitu. Lalu terus kita lanjut karena teman-teman juga udah oke banget nih alasan kalian mau belajarnya apa, terus juga alasan kalian atau motivasinya buat belajar IELTS itu apa. Kita bakal ngenalin pemateri kita pada malam hari ini. Ada Mr. Joe yang telah 8 tahun mengajar IELTS yang tentu saja pengalaman yang gak main-main. Dan juga pada sesi kali ini bakal daging semua isinya. Jadi kalian mantau terus sesi malam hari ini. Ayo kita kenalin. Halo Mr. Joe. Oh, hi everyone. How are you doing? Good evening. Welcome to the session. My name is Hari Prasojo. You can call me Mas Jojo, and I'll be the one helping you today to talk about IELTS. Oke, thank you. Gitu perkenalannya. Okay. Kita lanjut ke materi aja ya, Mr. Joe. Aku persilahkan. Okay, alright. So today, everyone, I'll be talking about IELTS, especially the misconception about IELTS and the core skills that we need to study when it comes to preparing for IELTS. Okay, jadi hari ini saya akan ngomongin soal common misconception soal tes IELTS. Common misconceptions itu adalah hal-hal yang biasa disalahpahami terkait IELTS, dan juga core skills. Core skills itu hal-hal dasar yang harus disiapkan untuk menghadapi tes IELTS. Oke. Nah, sebelum saya mulai, kira-kira di sini is there anyone here who has experience doing IELTS test before? Apakah di sini sudah ada yang berpengalaman mengambil tes IELTS sebelumnya? Ketik saya gitu di kolom chat. Is there anyone here who has experience doing IELTS test? Anyone? Ada? Oke, belum. Oke. Come on, is there anyone here who has experience doing IELTS test? Not yet, belum sama sekali. Really? Okay then. Oke, karena ini ternyata yang menjawab di kolom chat belum ada yang bilang bahwa udah ada punya pengalaman dalam mengerjakan tes IELTS, maka dari itu saya akan langsung mulai aja ya ke topik utama kali ini soal misconception soal tes IELTS. Nah, misconception yang pertama yang biasanya dihadapin banyak orang itu adalah orang-orang tuh harus bisa ngomong dalam aksen British atau Amerika yang sempurna banget supaya bisa terdengar
terdengar bagus dan mendapatkan skor IELTS yang diinginkan. Actually, no. Okay, so IELTS test is prepared for people like us, for non-native speakers coming from different parts of the world. Okay, jadi itu tes IELTS ini memang disiapkan untuk orang-orang kayak kita ini, seperti saya juga, untuk orang-orang yang bisa berbahasa Inggris tapi bukan native speaker. So it's totally okay if you cannot speak with full American or British accent, because then again we're not British and we're not American. Okay? So just because that you don't speak like Harry Potter and you don't speak like Tom Cruise perhaps, it doesn't mean that you won't get the score that you need. Okay? Hanya karena kalian ngomongnya nggak kayak aktor-aktor British gitu, kayak Benedict Cumberbatch atau mungkin kayak Tom Cruise, itu bukan berarti kalian tidak akan mendapatkan skor yang dibutuhkan, terutama untuk speaking. Oke? Dan tentu saja ya, dalam tes IELTS sekali lagi, karena ini ditujukan untuk non-native speaker seperti kita semua, termasuk saya sendiri yang orang Indonesia, it's totally fine to have our own accent. Oke, karena di Indonesia ini kan logatnya banyak macam-macam ya, aksennya macam-macam. Ada aksen Jawa, ada Sunda, ada Bali, ada Bugis, ada Batak dan macam-macam. Dan that's okay to have accent. Okay, what you need to pay attention to, especially during speaking, is not your accent. Okay, what you need to pay attention to is your pronunciations. Okay, kenapa? Pronunciation is important because without correct pronunciation, it will be difficult for people to understand what you are saying. Okay, and every accent has their own weakness when it comes to pronouncing words in English. Okay, jadi setiap kata, setiap kebudayaan, setiap tempat, setiap suku dengan aksen yang masing-masing itu punya kelemahan yang beda-beda dalam melafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Ada misalnya kalau di Jawa misalnya mungkin kelemahannya itu ada di t sama huruf d. Mungkin dari suku-suku lain atau dari tempat-tempat lain di Indonesia kelemahan logatnya untuk pronunciation bahasa Inggris itu bisa jadi ada di pelafalan yang berbeda. Nah, itu teman-teman harus cari tahu. Okay? So, once again, having British and American accent is not important. What is very important is to have very clear pronunciation. That's it. Okay, next one. Now, when it comes to doing IELTS, you don't have to have a very complex vocabulary and grammar to get a high score. Okay, jadi kalian tidak perlu menguasai grammar yang dahsyat banget, yang level tinggi banget. Begitu juga vocabulary-nya itu nggak perlu tinggi-tinggi banget. Jadi kalau saya tuh menjelaskan IELTS suka pakai perumpamaan masak kayak gitu. Apakah dengan bahan Indomie saja masakan kita itu bisa enak dan disukai orang lalu banyak yang beli? Bisa. Nyatanya warung Indomie kan banyak yang laku karena memang Indomie dimasak dengan baik dan dengan proper. IELTS is the same. Okay? Just because you have, adequate rata-rata ya, adequate or average vocabulary and grammatical range, it doesn't mean that you cannot get the score that you want. Okay, simply by having Indomie in your kitchen, you can still get 6.5 or perhaps even 7. Okay, hanya karena skillnya masih Indomie, karena masih bisa dapatin skor 6,5 dan 7 kok. Because as we know in real life, we have a lot of cafe, restaurant, or perhaps warung that sells, rather pricey Indomie because the Indomie is cooked in a special way. Karena Indomie spesial, ada campuran-campuran lainnya dan tentunya cara memasak Indomie itu proper banget. Jadi makanya bisa dihargai lebih gitu. Okay, just because you only have Indomie, you only have eggs, you only have chili and onions in your kitchen doesn't mean that you cannot serve very delicious Indomie. Okay? The same with IELTS, just because you have average grammar and vocabulary, it doesn't mean that you cannot get rather high score like 6.5 or 7. Okay? Masih bisa kok asal diolah dengan baik, just like cooking. Okay, selanjutnya, you must answer all question perfectly to get band 7? No. Oke, untuk mendapatkan skor 7+, terutama untuk reading dan listening, silahkan teman-teman cek sendiri ya di internet. Di internet itu ada takaran band skornya ya, kira-kira harus benar berapa dan salah berapa untuk mendapatkan skor 1 sampai 9. Itu silahkan kalian googling aja, bisa cek sendiri. Dan kalau nggak salah untuk mendapatkan skor minimal 7 itu untuk reading sama listening ya, in order to get at least 7 you have to you must not make more than
7 errors if I'm not mistaken in reading and listening. Oke, jadi untuk mendapatkan skor 7 di reading dan listening, kalian itu setidaknya harus error yang kalian bikin atau jawaban salah yang kalian bikin itu setidaknya nggak boleh lebih dari 7 gitu. So it's not that difficult I think. Okay, you only need to practice. Okay. What about speaking and writing? What do we need in order to get 7? Okay, kita balik lagi ke analogi Indomie di awal. In order to serve a very delicious Indomie that people crave and people desire, you have to first cook the Indomie well and proper. Nah, jadi harus dimasak dengan baik dan proper sesuai dengan instruksi. If the instruction says that the Indomie must be boiled in hot water in 3 minutes, then do so. Gitu. If the examiner asks you to speak for 2 minutes or 1 minute, please do what the examiner says. Okay. And also you can make the Indomie more delicious simply by adding eggs or adding shredded chickens or a little bit of veggies and chilies. The same with speaking and writing. Oke, ditambahin sedikit-dikit yang spesial, nggak usah yang terlalu advance banget, biar bisa dapetin 6,5 atau 7. Oke, so the point is, with Indomie, you can still get 6.5 or even 7 in speaking and writing. Okay, it's all about how you serve the food. Okay, it's not about the ingredients. Kalau masak ya, it's not about the ingredients. Percuma kalau ingredients mahal. It's no use having expensive ingredients if you mess the cooking. Percuma kan kalau bahan baku makanannya mahal-mahal, enak-enak, tapi kalau masaknya salah dan gosong itu siapa yang mau makan? It's the same with IELTS. Oke, misconception berikutnya, banyak orang berpikir bahwa they can crack the test with tips and hacks. Oke, jadi banyak orang berpikir bahwa dengan punya tips dan trik aja yang sering didengar ya, yang sering didengar di berbagai macam tempat, otomatis kita bisa dapatin tes IELTS yang skor IELTS yang bagus. Nah itu belum tentu teman-teman. Jadi sekali lagi, in order to serve a delicious cooking, untuk menyajikan masakan yang enak, you have to know what a stove is. Kalian harus tahu kompor itu apa. You have to know what cooking oil is. You have to know what the ingredients are. Oke, sama kayak IELTS. Kalau disuruh masak tapi ternyata kalian seumur-umur gak pernah ke dapur, gak pernah pegang kompor, gak pernah pegang wajan, gak tahu telur itu gimana bentuknya, gak tahu gimana bawang itu ngirisnya, nah itu percuma aja. Gitu. Sama seperti IELTS. Oke, tetap ada tipsnya, nanti tentu akan kami ajarkan supaya gimana kemudian bisa memasak secara efektif, tapi tanpa pengetahuan dasar yang cukup seperti bahan-bahan di dapur tadi, saya rasa cukup sulit untuk bisa mendapatkan skor yang bagus. Gitu, oke? So remember everyone, in IELTS class, you will be trained to deal with a fight. Okay? And in the class we will teach you techniques, we'll teach you different kind of techniques to win the fight, but we will not teach you how to be, how to have a healthy body before the fight. Oke, jadi di kelas itu nggak akan diajarin lagi gimana caranya supaya sehat sebelum bertarung gitu. Di kelas itu cuma diajari caranya bertarung gitu. Oke. Next one. Okay. Now, some of my students think that we have to speak very quickly, speak and write very quickly in order to impress the examiners. No, it's not true. Okay, you have to do it properly. Okay, harus dilakukan secara proper gitu, karena it's not all about speed. Ini bukan soal kecepatan, it's all about quality. Ini soal kualitas. Percuma kalau ngomongnya cepat-cepat tapi nggak bisa dimengerti. Okay, so focus on quality, not speed. Oke, nah sekarang kita masuk ke writing ya. Ini juga sebenarnya sedikit banyak berlaku di speaking. So, kita harus istilahnya sepakat dengan pertanyaannya, agree with the questions, or perhaps fully understand the question in order to get a good score. Not really. Okay, so in IELTS writing, especially writing task 2 and also in speaking, you will be asked with questions regarding phenomena in real life, okay, like education, social life, technology, health,
and many more. But you don't have to be an expert in order to get a high score when it comes to dealing with this test. Jadi kalian nggak perlu jadi expert untuk di bidang-bidang tadi supaya bisa mendapatkan skor yang bagus. Why? Because this is not a test at school. Ini bukan tes di sekolahan. You are here to present your writing and also your speaking. So, the most important thing that you need to pay attention to is the presentations, not the answers. Okay, the answers come seconds. Okay, jadi jawaban itu hal nomor 2 kalau dalam writing dan nggak cuma writing ya, tapi juga dalam speaking gitu. Once again, you don't have to be an expert in the topic asked by the examiners. You only need to be able to present your answer well. In fact, bahkan it is even okay to admit that you don't understand it or you're not familiar with the questions. Oke, bahkan boleh loh mengakui kalau kita tuh nggak ngerti atau nggak paham pertanyaannya, gitu. But still you need to explain why. Tapi tetap perlu dijelaskan ya kenapa, because by telling the examiners the why of the answers, you will have enough material to present your answer. Okay? Okay, next one. Longer essay means better scores? No. Okay, so teman-teman di sini ada yang tahu writing test tuh minimal berapa kata? Berapa ratus kata minimal? Anyone? Does anyone here knows the minimum word count of writing task 2? Tulis di chat. Anyone here knows the minimum word count for writing task 2? Yes, 250 words, minimal 250 kata. In ideally 40 minutes. Jadi idealnya harus diselesaikan dalam 40 menit menuliskan 250 kata. Now, the question is, do you think we can impress the examiners by writing 400? No, jadi nulis 400 itu tidak akan menambah nilai. Bahkan nulis, katakan kayak gini, kalian disuruh nulis minimal 250 kata, kalian nulis 500, ternyata di bagian-bagian akhir itu banyak errornya. Kayak gitu, katakanlah di word kan 400 sampai 500. Nah, itu akhirnya malah bikin salah kayak gitu, malah memperburuk keadaan, malah mengurangi nilai. Gitu. So, you need to write at least 250. Tapi agak nggak mungkin juga ya kalau ngepasin pas 250. So try to keep it between 250 and 300. The same with writing task 1. In task 1 you are asked to write at least 150 words. So try to keep it between 150 and 200. So, but how do we do that efficiently? Nah, makanya nanti silahkan gabung ke kelasnya Neon ya teman-teman. Nanti bakal kami ajarin tips and triknya supaya bisa menuliskan dengan efektif. Tidak bisa jelaskan di sini semua, bukan nggak mau spoiler, waktunya nggak cukup. Gitu, oke? Lanjut. Only people with native English skill can score band 8 or 9. Okay. Fun fact teman-teman, nyatanya native speaker sendiri di luar negeri sana kayak di Australia, di Amerika atau di Inggris, itu mereka juga belum tentu dapat skor 8 atau 9 yo. Gitu, oke? Okay? So remember everyone, remember what I said earlier. Ingat tadi yang saya ngomongin di awal, you don't have to speak like a native speaker in order to get 8 or 9, okay? You only need to be yourself. You only need to be Indonesians. It's even okay to have your own local accent during speaking, because IELTS is meant for non-native speakers like ourselves. Okay? Jadi IELTS itu ditujukan untuk non-native speaker kayak kita ini. Itu makanya kalau mau punya aksen itu it's completely fine. Okay? Now speaking about native level English skills, okay? Now let's talk about our mother tongue. Let's talk about Indonesian. Kita ngomongin bahasa Indonesia dulu aja deh. Okay? All of us here speak Indonesian very well. We have been speaking Indonesians for years since we were a child. Okay, kita udah ngomong bahasa Indonesia itu lama banget sejak kita lahir. Now my question is, if we put ourselves into a Indonesian test, okay, if we take Indonesian test, kalau kita ngambil tes bahasa Indonesia, do you think we can easily pass the test just because we are Indonesian? Menurut kalian gimana? Kita bisa nggak lulus tes bahasa Indonesia, tes kemampuan bahasa Indonesia hanya karena kita bisa bahasa Indonesia, hanya karena kita ngomong bahasa Indonesia setiap hari? Apakah bisa? Coba tulis di kolom chat. Bisa nggak?
Is it possible for us to easily pass Indonesian language tests? No, yes, because most of the language that we speak every day on daily basis is very informal, and it's different with the formal language that is usually tested during tests like IELTS. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk common misconceptions yang bisa terjadi di IELTS. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, tapi sebelum itu akan ada pesan-pesan dari Oke. Oke, sorry, kita lanjut aja dulu teman-teman. Nah, masih ada satu lagi ternyata common misconceptions-nya. Nah, banyak orang mengira bahwa simply they can improve their English by taking IELTS test. No, it's the other way around. Kebalik, oke? If you want to improve your English skills, take English class in general. Take conversation class, take general English class, take writing class, take what? Take conversation class, but other than IELTS class, oke? Jadi kalau kalian mau ngebagusin bahasa Inggris ya jangan ngambil IELTS gitu. I've been teaching IELTS for 8 years and until today I still meet people who want to improve their English skill by taking the IELTS class or even the IELTS test. Okay? So remember everyone, IELTS test is a tool, is an instrument to test your actual English skill. Okay? Jadi IELTS test itu IELTS test itu bukan untuk melatih kemampuan bahasa Inggris kita, tapi untuk menguji. Okay? So make sure that you have enough basic skill before taking the IELTS test or even the IELTS class. Gitu. Oke? Jadi gitu ya, jangan ngambil tes IELTS untuk ngebagusin bahasa Inggris. Sebaliknya, kita harus ngebagusin bahasa Inggris dulu untuk bisa ngambil tes IELTS. Gitu. Oke, teman-teman, I'm gonna give you like 2 minutes if you want to ask questions about IELTS misconceptions. Oke, kalau ada yang mau ditanya soal IELTS misconception, silakan tulis di kolom komentar mungkin. Ada yang mau ditanyakan mungkin soal IELTS misconceptions? Anyone? Atau kira-kira di sini apakah ada yang menyangka bahwa hal-hal yang saya sebutkan tadi itu ternyata pernah dikatakan benar oleh orang lain? Oke, kira-kira di sini teman-teman ada yang mau disampaikan nggak? Sampaikan nggak soal misconceptions about IELTS? Anyone? Oke, sepertinya belum ada ya. Kita lanjut dulu. Oke, sekarang sebentar. Ini ada yang nulis di chat ya. Dari Jody. Katanya IELTS ini hampir jauh berbeda dengan TOEFL karena menguji kemampuan secara praktik ya, Sir. Betul sekali. So in TOEFL test only test your grammar skill, reading skill, and listening skill. In IELTS, the examiner will also test your speaking and your writing skills. Okay? Jadi kalau di IELTS itu juga akan diuji kemampuan speaking dan writingnya juga. Gitu. Okay. What about the grammar? Does the examiners will test our grammar as well? No. Okay, so the grammar part will be the inherent part of the writing and speaking test. Gitu. I thought the IELTS test is all about British. It is a British product, but you don't have to speak like a British. Just be yourself, be Indonesian. Okay? Okay, kita lanjut. Now let's talk about the core skills in IELTS. Kita ngomongin soal skill ya inti yang diperlukan ya dalam tes IELTS. Ada apa aja sih? Nah, kita masuk dulu ke bagian listening. Nah, untuk listening itu core skills macam apa ya yang kita perlukan? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya di layar kira-kira skill macam apa saja yang diperlukan. Tapi intinya saya mau bilang begini, teman-teman. IELTS is a British product, but it doesn't mean that the speakers talking during the listening test will be talking in British accent all the time. Sometimes they will talk in Scottish accent, Australian accent, New Zealand accent, or even American accent gitu. Jadi bisa juga logatnya itu logat Amerika, logat Australia, logat New Zealand, logat Scotland itu juga
juga bisa kayak gitu. And you have to get yourself used to that. Dan kalian harus membiasakan diri kalian dengan hal-hal seperti ini. So the question is, how do we get ourselves used to in listening? In order to be good in listening, you have to be good listeners. Oke, kalau pengen listeningnya bagus, maka kalian juga harus menjadi pendengar yang baik. And then the next question is how to become a good listener. If you want to become a good listener, just listen. You don't have to think about anything else, just listen. Okay, when you watch movies, you can turn on the subtitles. Okay, ketika kalian nonton movie di Netflix atau dimanapun itu, kecuali di bioskop ya. Turn on the subtitles and set the subtitles in English. Oke, jadi ketika kalian nonton film-film yang berbahasa Inggris, subtitlenya juga dikasih di setel ke dalam setelan bahasa Inggris. Why? Because the problem in listening is not about not being able to not knowing the word. Okay, most of the time the problem in listening is not knowing how it sounds. Okay, jadi masalahnya itu seringnya kalau di listening itu bukan vocabulary kurang, tapi biasanya itu nggak tahu soal gimana katanya itu dipronounce soal penutur aslinya. Nah, by watching movies in English using English subtitles, you can actually hear and read the word at the same time. Jadi kalau kalian nonton film bahasa Inggris yang subtitlenya bahasa Inggris, kalian itu juga bisa dengerin gimana kata-katanya diucapkan. Gitu. Okay? So please watch a lot of movies at home, especially movies in British accent. Watch a lot of series. Watch Peaky Blinders. Watch Harry Potter. Okay? Or go to YouTube. Listen to Australian television broadcasts, or or watch something in New Zealand accent. Oke, karena nanti akan ada bedanya. Nah, ngomong-ngomong soal bedanya, teman-teman, I will show you a 2-minute video about how the same words can be pronounced differently in different accents. Oke, saya akan nunjukin gimana video di mana kata yang sama itu bisa diucapkan dengan cara yang berbeda dalam aksen yang berbeda-beda juga. Oke, mari kita dengarkan. Banana. 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 Tomato. 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 Water. 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 Coffee. 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 Dog. 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 Shark. 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 Zebra. 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 Vase. 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 Castle. 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 Missile. 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 Cookie. Biscuit. Biscuit. Candy. Sweets. Lollies. Sneakers. Trainers. Runners. Bell pepper. Pepper. Capsicum. French fries. Chips. Hot chips. Pants. Trousers. Pants. Underwear. Underpants. Undies. Sweater. Jumper. Jumper. Flashlight. Torch. Torch. Check. 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 Gray. Grey. Grey. Tire. 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 Jewelry. 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 Aluminum. Aluminium. Aluminium.
mustache, mustache, Mustache. airplane, aeroplane, Aeroplane. pajamas, pajamas, Pajamas. color, colour, Colour. Okay, so that's pretty much it ya. Everyone, you have to learn how different accents pronounce a word. Jadi kan harus dengar belajar di rumah. Bisa ke YouTube aja atau main Duolingo itu juga bisa untuk mengerti soal gimana kata-kata itu dilafalkan atau dipronounce. Oke. Salah satu hal yang membuat banyak orang nilai listeningnya itu jeblok atau dapatin skor listening yang jelek itu karena bukan vocabulary yang kurang sekali lagi, oke, tapi karena pengetahuan mendengarkan aksennya yang perlu diimprove gitu. Jadi ada kata apa tapi kalian nggak ngerti itu apa, akhirnya malah kelewat kayak gitu. Nah itu sering terjadi. So you have to listen a lot at home, okay? Watch movies, watch series with English subtitle. Nonton film atau series dengan subtitle bahasa Inggris. That will totally help. Nah, terus berikutnya you also have to be careful with homophones. Oke, jadi homophones itu apa, teman-teman? Homophones itu adalah kata-kata yang bunyinya sama tapi penulisannya berbeda. Gitu. Kayak bisa lihat contohnya sendiri ya. Ada kata pertama ada bear sama bear. Oke, kalau bear itu artinya tidak tertutup, kayak bare hands. Bare hands itu tangan yang ini nggak ada tutupnya apa-apa, nggak pakai gloves atau pelindung, itu bare hands artinya tangan yang bare hands, tangan yang tidak terlindungi. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu bahwa ada kata bare hands yang artinya adalah tangan kosong, bisa jadi bare hands itu diartikan sebagai tangannya beruang. Nah itu kan bahaya ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini juga selain banyak nonton juga harus banyak baca gitu. Dan dua hal ini nggak bisa bohong. Baca itu akan menambah vocabulary kita, dan dengan nonton mengetahui gimana kata-kata itu disuarakan atau dibunyikan, kita juga bisa menjadi pendengar yang lebih baik gitu. Oke, jadi kombinasinya tetap harus reading dan listening gitu, macam-macam ya di sini. Oke, lanjut. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu juga ada yang namanya homonim. Nah, apa itu homonim? Homonim itu adalah kata-kata yang penulisannya sama. Penulisannya, pronunciation-nya sama tapi artinya bisa beda. Contoh kayak bat. Bat itu kelelawar. Batman. Manusia kelelawar. Tapi bat itu juga artinya bisa tongkat yang dipakai untuk main baseball. Nah, itu juga bisa, oke? Bank itu umumnya kita tahu tempat orang menyimpan uang. Tapi bisa juga bank itu adalah tepi sungai. Gitu. Bark itu suara anjing menggonggong. Tapi bisa juga artinya adalah kulit pohon. Nah, so how do we tell the difference? So the answer is read a lot. Tetap harus banyak baca. So that's it everyone. There is no shortcut to progress. Tidak ada jalan pintas menuju dalam melalui progress. Harus dilalui aja. Banyak baca dan banyak nonton. Oke? Kita lanjut. Oke, kita sekarang masuk ke reading ya teman-teman. So silahkan dibaca sendiri ya. Core skill apa? What kind of core skills that we need in order to do reading well? But I think these days, since people spend most of their time scrolling or doom scrolling on social media, I think another core skills that you need to train at home is consistency in reading. Consistency and concentration in reading. Oke? Jadi core skill yang harus dibangun di rumah itu adalah konsistensi dan konsentrasi dalam membaca. So these days, even I see a lot of people reading, checking their phones every 5 minutes, even though they can read novels for hours. Oke? Jadi zaman sekarang tuh saya suka menemui orang-orang yang rajin baca sebenarnya, suka baca gitu berjam-jam, tapi setiap 5-10 menit ngecek HP. Gitu. Now, I want you to do this practice at home. Okay, try to allocate 15 minutes every day reading while putting your phone away. Okay, jadi coba alokasikan 15 menit sehari, baca buku, baca komik atau baca apapun itulah, pokoknya baca yang panjang. Tapi HP-nya ditaruh. Okay, jangan lihat HP. You have to be committed in the process of reading. Kalian tuh harus commit di proses reading karena reading IELTS itu panjang dan tidak ada cara lain untuk dibaca.
Oke, tidak ada shortcut bisa langsung nemu jawabannya tanpa harus kebaca, itu nggak ada, itu bohong sekali. Oke, tentu Neon kalian nanti kalau gabung di Neon kita akan ajarin gimana tipsnya supaya bisa membaca secara efektif. But still, reading is reading. Reading is reading and you have to be committed to the process. Kalian harus komit ke prosesnya, tidak ada jalan pintas. Harus dibaca dengan nggak seksama sih, harus dibaca lah, biar setidaknya paham. Gitu. Oke? Nah, ini adalah contoh bacaan yang ada di reading ya, teman-teman. Oke, coba aku kasih waktu 1 menit ya, 1 menit untuk membaca paragraf pertama. Oke, 1 menit untuk membaca paragraf pertama, teman-teman. Silahkan dibaca dulu, nanti kita obrolin. Okay, time's up everyone. Okay, can someone tell me what paragraph 1 is about? Ada yang bisa ngasih tahu nggak paragraf 1 itu soal apa? Can anyone tell me what the first paragraph is about? Tulis aja di chat, please. Someone tell me what paragraph 1 is about. Oke, ada yang bilang perubahan iklim. Oke, apa lagi teman-teman? Extinction of polar bears, fungsi their appearance which is fat, tentang polar bear yang bertahan di suhu dingin karena kulitnya tebal, tentang perubahan iklim yang mengganggu populasi polar bear, karakter biologis beruang kutub, effect of climate change. Sebenarnya kalau mau ngomongin konteks utuhnya ya teman-teman, ini kayak paragraf 1 ini ngomongin soal keberadaan polar bear yang terancam karena badan mereka itu dirancang untuk bertahan di suhu dingin. Sedangkan kalau suhu dunia makin memanas, kehidupan mereka bisa terancam. Kalau secara utuhnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman di sini ternyata pahamnya hanya sepotong seperti itu, sebenarnya nggak apa-apa. Loh, kok bisa nggak apa-apa, Mas? Kan bukannya baiknya kita paham semuanya secara utuh. Nah, di IELTS nanti waktunya terbatas gitu. Setidaknya kalian kalau bisa paham setiap paragraf itu membahas informasi apa dan yang mana, walaupun kalian nggak paham 100%, itu udah cukup. Because later you will return to the same passage to find the answer that you need. Karena nanti kalian akan balik lagi ke bacaannya untuk mencari jawaban yang dibutuhkan. Jadi bagus, seperti yang teman-teman lakukan tadi, saya acungi jempol, memahami sebisa mungkin bacaan itu adalah hal yang tepat sekali. Next, sekarang kita masuk ke speaking dan writing. Ingat teman-teman, speaking dan writing ini adalah productive skills. Tapi productive skills itu perlu bahan baku. Nah, pertanyaan saya sekarang, teman-teman di sini ada nggak yang bahasa ibunya atau bahasa pertamanya itu bukan bahasa Indonesia? Misalnya lahir, tumbuh di lingkungan yang berbahasa Jawa atau berbahasa Sunda, kayak gitu. Ada nggak teman-teman di sini yang bahasa ibunya, bahasa pertamanya itu bukan bahasa Indonesia? Ada? Ya, mungkin banyak ya, karena saya juga yang di Jogja itu punya banyak teman yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Indonesia. Nah, ini ada yang bilang bahasanya bahasa Minang, ada yang bahasa Jawa Kromo, betul. Pertanyaannya sekarang, did you go to school in order to speak Indonesian properly? Apakah teman-teman di sini pergi ke sekolah nggak cuma not only to speak Indonesian ya, but also to write in Indonesia? Enggak kan? You speak and write Indonesian by learning from your surroundings and also from your parents. Kalian itu belajar menulis dan membaca dengan
meniru by mimicking or copying people around you, dengan meniru orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, bahasa Inggris itu tuh juga sama. Oke, you have to copy the native speakers. Kalian harus meniru native speakers. Caranya gimana? Kalian bisa jadi tour guide gitu, mungkin bekerja atau mendampingi orang-orang bule yang lagi berkunjung ke Indonesia. Or if you don't have that kind of chance, you can watch a lot of movies, watch a lot of series, and watch a lot of podcasts. Oke, kalian harus banyak dengar, banyak nonton. It's the same with writing. You have to read a lot. Why copying is important? Kenapa copying itu penting sekali ya teman-teman dalam speaking dan writing? Karena this is not our mother tongue. Oke, sekali lagi kita pakai perumpamaan memasak ya teman-teman. Katakanlah I want you to cook pizza in order to pass the IELTS test. Oke, aku pengen teman-teman di sini memasak pizza. You know what pizza looks like? You know what pizza smells like? You know what pizza consists of? But the problem is, masalahnya adalah throughout your entire life you have never been to a proper Italian restaurant. Tapi seumur hidup kalian tuh nggak pernah ke restoran Italia yang enak, yang proper. Taunya pizza murah aja yang dijual abang-abangan di pinggir jalan kayak gitu. Now the question is, hanya karena kalian tahu pizza itu bentuknya kayak apa, warnanya kayak apa, dan bahannya apa, tapi kalian belum pernah ke restoran pizza yang enak, apakah pizzanya akan seperti pizza Italia? Enggak kan? Kenapa? Because you don't know what Italian pizza tastes like. Karena kalian tidak ngerti pizza Italia itu sebenarnya kayak apa bentuknya. Nah, writing and speaking is different. It's exactly the same. Just because you have the vocabulary and the grammar you need doesn't mean that you can speak or write that well. Jadi nggak mesti jaminan ya vocabulary dan grammar itu bisa bikin writing dan speaking jadi bagus. Kalian harus meniru. You have to copy others. Gitu, oke? Alright, so terakhir ya teman-teman, untuk speaking dan writing ini juga berhubungan dengan listening ya teman-teman. Kalau pengalaman saya mengajar, banyak orang itu listeningnya tidak bagus gara-gara pronunciation-nya tidak bagus, gitu. Kayak kata misalnya di sini kata date. Nah, kata date di sini dia mungkin biasanya nyebutnya dead. Jadi begitu dengar kata dead, meninggal, dikira date atau sebaliknya. Nah itu bisa jadi. Jadi karena apa? Karena pronunciation-nya nggak bagus. Jadi dia pikir suara yang dibunyikan orang lain itu juga maknanya sama, padahal enggak. Gitu. Jadi pronunciation itu erat kaitannya dengan speaking atau pronunciation itu erat kaitannya dengan listening, dan pengalaman kita listening atau mendengarkan orang lain itu juga akan mempengaruhi pronunciation atau speakingnya kita. Jadi sekali lagi dua hal ini berhubungan. Sama seperti reading, cara kita menulis juga dipengaruhi dengan kemampuan kita meniru tulisan bahasa Inggris yang udah ada, dan juga sebaliknya. Gitu. Oke, kayaknya itu dulu aja sih teman-teman core skill yang perlu teman-teman bangun. Intinya untuk core skill ini teman-teman harus sabar, harus komit ke prosesnya, dan di rumah banyak nonton, banyak baca, banyak dengar. Pokoknya banyak memperbanyak exposure ke bahasa Inggris yang baik dan benar. Oke? Kalau gitu kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya silahkan. Terima kasih Mr. Joe atas materi yang diberikan. Pasti di sini banyak yang masih pengen tahu, terus juga masih banyak pertanyaan. Bisa langsung drop di kolom komentar. Tapi sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kalian bisa isi absen presensi dulu buat yang mau dapetin handbook, lalu juga e-sertifikat, dan juga diskon-diskon menarik lainnya. Kalian bisa isi presensi, ada di samping, bisa scan atau klik link yang admin kami kirimkan di kolom komentar gitu. Nah, sebelum itu aku juga bakal mau memperkenalkan education consultant kami yang bakal ngasih informasi mengenai program intensif IELTS yang kita miliki, yang tentu saja pematerinya ataupun teachernya itu Mr. Joe sendiri. Jadi silakan Miss Debbie. Oke, thank you Kanisir atas waktunya, dan hai teman-teman, kenalin aku dengan Miss Debbie. Aku adalah Education Consultant dari Neon Education. Nah, gimana nih teman-teman terkait short class tadi? Aku yakin banget sih, mungkin dari beberapa dari kalian sebelum mulai short class ini pasti punya kayak ketakutan ataupun kekhawatiran untuk ambil IELTS class kan?
Nah, dari penjelasan Mr. Joe tadi gimana nih? Detail kan penjelasannya, terus insight yang dia berikan itu pasti daging semuanya. Dan yang pastinya aku rasa kalian akan lebih melek terkait persiapan IELTS yang gak seserem itu. Nah, mungkin buat kalian yang sebelumnya bingung nih ya teman-teman harus mulai belajar dari mana, kok makin belajar semakin kesini semakin overthinking nih karena susah banget, atau kalian juga merasa kayak ragu nih kapan ya kira-kira aku udah siap untuk ikut IELTS test. Nah, sekarang saatnya kita dari tim Neon Education kasih solusi yang nyata buat kalian yang beneran serius ngejar target skor IELTS. Apalagi buat kalian yang punya impian untuk kuliah dan kerja di luar negeri, tapi kalian nggak punya waktu yang cukup untuk belajar IELTS, tenang aja. Karena tim Neon Education punya caranya. Terus gimana nih Miss Debbie caranya? Caranya, kamu bisa ikutan gabung ke kelas kita nih di kelas IELTS Super Intensive Class bareng Neon Education yang berkolaborasi dengan Real Equivalent English. Yang mana kalian gak usah ragu lagi. Kenapa? Karena kolaborasi kita dengan Real itu adalah kolaborasi dengan tim yang sudah terverifikasi dan terpercaya. Yang mana untuk program IELTS Super Intensive Class kali ini itu bakalan ngedrill kamu selama 1 bulan full. Kita akan scale up kemampuan kamu langsung deep fokus ke akarnya ya teman-teman. Nah, khusus buat kamu yang serius mau taklukin IELTS di kelas ini, kalian gak bakal belajar sendirian loh guys. Kenapa? Karena di kelas ini kamu akan dibimbing langsung oleh tutor-tutor yang sudah berpengalaman dan terbukti udah bantuin banyak orang untuk tembus skor impiannya. Nah, salah satu tutor di kelas kita nanti itu ada Mr. Joe ya, yang tadi ngisi short class ini, yang mana gaya belajarnya itu cukup ngalir, jelas, dan to the point. Jadi, kalian gak cuma ngerti aja, tapi akan nempel ke dalam otak kalian. Nah, maka dari itu sayang banget nih kalau kalian gak join kelas IELTS Super Intensif, karena memang belajar IELTS itu teman-teman kalau kalian tahu gak cuma modal nekat aja, tapi juga ada strateginya loh. Itu sama aja ketika kalian punya materi yang cukup tapi kalian gak punya strategi, skor kalian juga gak akan capai target teman-teman. Makanya dari tim Neon Education udah siapin paket yang sangat sesuai dengan ritme belajar kamu. Khusus buat kamu yang mau ngebut karena waktu kalian udah mepet banget nih untuk ambil tes IELTS, program ini cocok banget. Kenapa? Karena di program ini belajar kalian itu bakalan deep fokus dan kupas tuntas sampai ke akarnya teman-teman. Nah, di program IELTS Intensive Class ini harganya itu cuma 3,4 juta aja, tapi buat kalian harganya jadi di 1,7 aja atau di 1.700.000. Nah teman-teman, harga 1,7 ini bukan sekedar diskon ya, tapi kamu benar-benar dapat paket belajar yang super lengkap dan sangat worth it. Nah, journey kelas ini nanti akan dimulai dengan placement test dulu. Jadi buat kalian yang khawatir, gimana nih Miss, aku nggak tahu nih aku sampai di level mana, tenang aja. Karena di kelas ini kalian akan mulai dengan placement test untuk tahu posisi kamu sekarang ada di level mana dan skill apa aja yang masih perlu diasah. Kemudian di kelas ini kamu akan dapat 15 kali sesi live class, intensif, juga full rekaman kelas. Jadi rekaman kelas ini bisa kamu tonton ulang kapan aja sampai benar-benar kamu paham. Yang kedua nih, kalian akan dapat yang namanya mentoring class one-on-one. Mentoring class one-on-one ini fungsinya untuk evaluasi bagian mana sih yang menjadi kendala kamu. Nanti kamu akan dapatkan feedbacknya dari tutor. Dan yang ketiga, itu kamu akan dapat 8 kali practice test agar kamu terbiasa nih dengan bentuk soal-soal yang diujikan di IELTS Test Official. Dan biasanya di kita ya itu akan ada evaluasi progres secara berkala per minggunya kayak gitu. Dan tenang aja, untuk practice test di program kita ini nanti akan ada yang namanya review test. Jadi apa tes yang sudah kalian kerjakan itu tetap ada reviewnya atau pembahasannya. Jadi don't worry. Nah, kemudian teman-teman yang paling penting lagi nih, kamu bisa akses gratis modul Neon Belajar selama 1 tahun. Plus kalian akan dapat e-sertifikat, student report sebagai bukti pencapaian, dan laporan lengkap perkembangan selama 1 bulan ini. Nah, laporan ini akan kalian dapat di setiap minggunya. Jadi kalian akan tahu nih perkembangan kalian setiap minggunya itu seperti apa. Selain itu, kalian juga akan bakal masuk ke support WhatsApp group, tempat di mana kamu bisa tanya-tanya dan diskusi bareng tutor ataupun bareng adminnya nih. Khusus buat kamu yang hadir di webinar ini, kita tim Neon Education akan kasih harga promo yang super spesial. Dari harga 1.700.000 turun menjadi harga 1.500.000 aja. Tapi tunggu dulu, kita masih punya ekstra promo. Buat 5 pendaftar tercepat, kamu bisa ambil program Super Early Bird Deal hanya 1.200.000 aja. Dan program ini intensif ya,
Di 1,2 ini tidak akan mengurangi fasilitas apapun, tapi slotnya terbatas. Jangan sampai kelewatan karena promo di 1.200.000 ini hanya berlaku di 2 hari aja. Jadi kamu bisa langsung chat aku, nanti untuk nomornya kamu bisa minta di kolom komentar ya, nanti kita akan kasih nomornya. Dan jangan lupa kamu bisa chat aku dengan format saya mau ambil program IELTS per intensive class. Nah, nanti aku akan bales nih, untuk kalian 5 orang pendaftar pertama akan dapat di 1.200.000, untuk pendaftar selanjutnya kalian bisa manfaatkan harga di 1.500.000. Oke teman-teman, aku tunggu ya. Nanti kalau ada info yang mau kalian tanyain, kalian bisa banget drop pertanyaan kalian di kolom komentar atau bisa juga chat ke aku. Oke teman-teman, aku tunggu ya chat dari kalian ya. Dan untuk sekarang aku kembalikan ke Kak Hizar. Ya, terima kasih Kak Debbie atas informasi atau program yang telah dikenalkan kepada kalian. Nah, buat yang tertarik bisa langsung chat admin kami aja di nomor yang udah disebutkan barusan. Nah, kita langsung masuk ke sesi Q&A. Langsung aja nih, Mr. Jo, udah siap? Oke. Pertanyaan pertama dari Denny Adi Absoni. Kak mau tanya bagaimana cara memahami reading dengan waktu yang sangat terbatas? Oke, pertanyaan tadi adalah gimana caranya memahami reading dengan waktu yang terbatas ya. Betul. Tadi teman-teman baru saja mempraktikkan gimana caranya loh. Jadi ketika mau membaca paragraf 1 tadi, apakah teman-teman 100% paham? Tidak kan? Tapi teman-teman ingat paragraf 1 itu ada informasi soal apa. Nah itu yang perlu dilakukan. Kenapa? Karena kalau mau dibaca serius sampai benar-benar paham, banyak pengajar atau bahkan native speaker itu juga nggak bisa 100% paham karena topiknya itu adalah topik yang bisa jadi asing. Jadi ada topik-topik yang asing menurut saya, teman-teman itu bisa jadi topiknya itu adalah hal yang cukup familiar bagi teman-teman. Begitu juga sebaliknya, atau mungkin topiknya bisa kita semua pahami, atau bahkan topiknya itu adalah sesuatu yang kita semua nggak paham. Dan itu bisa aja terjadi. Dengan melakukan yang teman-teman tadi lakukan, yaitu dengan mencoba memahami setidaknya paragraf 1 ini soal apa, itu udah cukup gitu. Karena nanti ketika kalian ngerjain soal, kalian akan bolak-balik gitu, ngebaca soal dan ngebaca paragraf-paragraf yang harus dibaca gitu. Dan seiring teman-teman bolak-balik, teman-teman juga akan nyicil bacanya dan pengetahuannya nanti lama-lama akan makin utuh. Jadi gitu. Oke, tidak usah takut dalam reading, tidak usah panik karena waktunya terbatas. Yang penting teman-teman baca aja dulu, walaupun nyantolnya sebagian-sebagian, dikit-dikit nggak masalah. Yang penting ada yang diingat, itu sudah cukup. Oke? Next question. Oke. Mungkin pertanyaan barusan itu yang penting dapat intisari dari setiap paragrafnya gitu ya Mr. Jo. Betul sekali. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada dari Bangkit Abdul Rizal. Itu how to improve our speaking skill with no one international friend. Jadi gimana sih caranya ngomong bahasa Inggris tanpa ada teman ngobrol native gitu. Oke, mungkin solusinya adalah pindah domisili, enggak ding, just kidding. Oke, mungkin solusinya nggak perlu pindah domisili, teman-teman sudah ada internet, bisa tanya ChatGPT atau googling aja kira-kira apps mana yang bisa dipakai untuk kita bisa berinteraksi secara online dengan orang-orang berbahasa Inggris yang ada di luar sana. Ya, teman-teman sering lihat lah ya, cuplikan-cuplikan yang viral soal orang-orang di apps tertentu ngomong dengan orang bule di luar negeri, itu juga bisa dilakukan. Oke? Itu aja saran dari saya, dan tentunya kalau misalnya bisa di tempat kita tinggal mencari lingkungan di mana orang-orangnya bisa ngomong bahasa Inggris bareng. Mungkin bisa join klub Inggris lokal mungkin. You can give it a go, oke? Yang penting kita harus mengekspos diri kita dengan lingkungan yang berbahasa Inggris. That's it. Next question. Ya itu paling cara mudahnya ikut program intensif kelas di Neon sih. Ya itu juga bisa dilakukan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Stefan Sunor. Kamu tanya, selama saya mengambil tes bahasa Inggris, saya sering terkendala pada section writing. Terkhususnya pada struktur, apakah ada trik atau tips Kak? Oke, teman-teman, writing itu, dalam writing tentu grammarnya harus bagus. Karena apa ya, grammar itu akan menentukan pesan. Kalau saya ngomong seperti ini teman-teman, misalnya saya akan ngomong kayak gini, IELTS test itu bagus nggak? Gimana ambilnya kapan? Nah itu kan membingungkan ya karena grammarnya berantakan.
Nah, jadi saran saya kalau mau grammarnya bagus dan writingnya juga bagus, tidak ada cara lain selain sering-sering latihan, teman-teman. Oke, bisa ngambil kelas intensif di Neon dan juga mungkin bisa latihan mandiri di rumah. Tapi sayangnya tidak ada tips lain untuk meningkatkan kemampuan writing selain menulis. Karena menulis itu adalah otot dan otot harus dilatih. Jadi gitu, oke? Nulis saja sering-sering di rumah. Karena nulis itu bukan cuma soal structure, bukan soal vocabulary dan grammar, tapi gimana kita membiasakan mengeluarkan isi kepala. Gitu. Banyak loh murid-murid saya yang udah pintar-pintar S2, S3 mau profesor, tapi karena tidak biasa menulis, jadi ketika dikasih pertanyaan simple menulis aja sulit. Gitu. Oke? Oke. Next question, please. Mungkin mudahnya kayak nulis artikel ataupun kalau kalian Ya, mau curhat itu juga bisa bisa. tuliskan ke artikel gitu lewat bahasa Inggris. Nah, lalu pertanyaan terakhir nih, Mr. Joe, buat penutup. Agak panjang pertanyaannya. Dari Januika Setiawanti, rating test idealnya berapa buat berapa paragraf buat dapat skor di atas 5? Kasih trik oke. dong. Pertama, untuk mendapatkan skor di atas 5, setidaknya kita harus mengikuti instruksi yang diberikan. Disuruh nulis minimal 250, nulis 250. Disuruh nulis minimal 150, nulis minimal 150. Disuruh ngomongin topik A, ngomong A. Disuruh ngomongin topik B, menulis atau ngomong soal B. Itu dulu. Gitu. Karena sebagus apapun tulisannya, kalau tidak mengikuti instruksi, tidak dapat skor yang bagus. Percuma kalian masak Indomie rebus yang enak kalau pelanggannya minta Indomie goreng. Gitu. Jadi tetap harus mengikuti instruksi dan mengikuti pesanan. Minimal itu. Sisanya gimana? Sisanya silahkan langsung aja gabung ke kelasnya Neon, karena nanti saya akan ajarin secara detail gimana caranya bisa mendapatkan gak cuma 5 teman-teman, tapi gimana bisa mendapatkan skor 6 ke atas. Gitu. Oke, thank you Mr. Joe. Nah, paling itu aja sesi Q&A dari kami. Sebelum aku tutup, yang belum presensi bisa presensi dulu. Bisa scan barcode ada di samping, ataupun kalian bisa langsung ketik linknya di Bio Neon presensi IELTS 6. Dan juga aku mau ngingetin program intensif kami itu ada kelas super intensif kelas di harga 1.700.000, tapi ada potongan. Udah dipotong lagi, terus dipotong lagi, cuman buat 5 orang pendaftar pertama di malam hari ini. Bisa langsung hubungi Kak Esther di 0811-2845-338. Jangan lupa juga buat follow Instagram kami di neon.education dan juga @officialreels.ions buat dapetin rekaman belajar dan juga handbook IELTS-nya. Mungkin sebelum aku tutup, dari Mr. Joe ada closing statement buat nyemangatin. Oke, teman-teman, sekali lagi ingat kalau IELTS ini adalah sebuah perlombaan olimpiade olahraga, maka teman-teman harus menyiapkan fisiknya dari jauh-jauh hari. Karena walaupun ada pelatihan khusus untuk menghadapi kompetisi olahraga tersebut, pada saat latihan kan teman-teman tidak akan diminta untuk memahami aturan-aturan dasar dan kemampuan-kemampuan dasarnya lagi. Dan fisiknya juga harus sudah kuat. Gitu, sama seperti menghadapi kelas IELTS dan juga tes IELTS nantinya, teman-teman harus punya skill dasar yang cukup dan juga punya perbekalan yang cukup. Jadi di rumah banyak nonton, banyak baca, banyak denger. Itu aja. Oke, mantap sekali Mr. Joe. Terima kasih atas closing statementnya. Saya Nizar dan juga sesi webinar kali ini dari Neon Education dan juga Reels English Equivalent. Salam undur diri. Terima kasih semuanya. Bye-bye.